Pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Selamat Pagi Indonesia. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita seputar kebijakan simpanan tapera ini. Masih bersama ekonom Selios, ada Mas Nailul Huda. Mas Huda, ada lagi yang mau saya tanya. Jadi mungkin publik bertanya ya, kalau seandainya dikumpulkan di tapera dari 2027 sampai nanti beberapa tahun jangka waktunya. Nah, pada saat akan dijadikan rumah, apakah dengan seiring berjalannya waktu, uang yang dikumpulkan itu bisa menjadi sebuah rumah? Apakah hitung-hitungannya cukup, Mas Huda? Iya, iya. Sebenarnya memang ini kalau kita baca ya, untuk aturannya kan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 kemudian diturunkan ke peraturan pemerintah yang terbaru. Nah, ini memang masih banyak mispersepsi mengenai apakah nanti tabungannya akan dibelikan rumah atau tidak gitu kan. Kalaupun itu dibelikan rumah, ya bisa dibilang nggak akan cukup karena kan inflasi juga akan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan dari bunga mereka dan memang relatif kecil ya untuk iurannya gitu kan. Nah, tapi yang jelas sebenarnya gini, jadi sistemnya adalah BP Tapera ini bagi NBR ataupun masyarakat berpendapatan rendah itu bisa meminjam eh, uang di BP Tapera untuk membeli rumah, merenovasi rumah, dan itu rumahnya harus rumah pertama gitu kan. Bukan mereka menabung untuk beli rumah sebenarnya. Jadi kita mengumpulkan uang dari sisi pekerja dan sebagainya itu dijadikan sebagai permodalan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa membeli rumah gitu. Nah, itu sebenarnya konsepnya seperti itu. Nah, yang sangat disayangkan adalah sumber pendanaannya ternyata dibebankan kepada semua kelas pekerja gitu kan. Jadi semua pekerja itu dibebankan untuk bisa membiayai perumahan yang notabene itu hanya bisa diambil untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau dia bergaji maksimal 8 juta sebulan gitu. Nah, ini yang akhirnya timbul gejolak di masyarakat. Manfaatnya apa sih bagi kelas pekerja yang dia tidak bisa mengambil rumah tapera ini gitu kan. Nah, ini yang akhirnya salah mispersepsi di situ gitu. Jadi ini sebenarnya bukan tabungan Mbak, tapi kalau untuk bagi kita yang sudah punya rumah dan tidak eligible untuk mengambil pembiayaan dari tapera, ini jatuhnya investasi gitu. Nah, tadi yang saya sebutkan bahwa investasi, menabung dan sebagainya itu pun harus diperhitungkan, ada opportunity cost, kemudian ada apakah bisa likuiditasnya ada atau tidak gitu kan. Jangan-jangan ini ketika kita butuh sesuatu itu tidak liquid juga gitu kan. Terus kemudian ketika kita sudah pensiun dan ingin mengambil tapera kita ternyata tidak bisa gitu. Nah, ini yang harus kita pertanyakan ke Baik, BP apalagi Tapera harga kelak. rumah nanti tentunya juga akan berbeda, bisa turun nih, mungkin agak mission impossible ya, bisa juga naik. Mas Huda, soal pengelolaan, kita kalau melihat ke belakang kan sebenarnya ini kan dana yang dihimpun oleh pemerintah. Agak sedikit ada trust issue ya, bisa dibilang tabungan yang dikelola oleh pemerintah Ya, dijerat kasus korupsi begitu, ada beberapa pejabat yang mengelolanya. Seperti kita ambil contoh Asabri, kemudian ada korupsi jam sostek dan lain-lain. Nah, ini bagaimana untuk trust issue ini? Artinya pengelolaannya harusnya seperti apa? ya. Ini yang kita soroti juga Mas, bahwa ini dana ya, dana yang dihimpun itu tidak main-main jumlahnya. Kalau kita bicara mengenai data PPS saja, data PPS itu menyebutkan 55 juta pekerja kita merupakan pekerja yang formal gitu. Terus kemudian gaji rata-rata kita itu ada di angka 3 juta gitu kan. Jika kita hitung aja 50% dari atau 30 juta lah dari pekerja formal ini ikut di BP Tapera dengan gaji rata-rata sebesar 3 juta, kita ambil 2,5%-nya aja gitu kan, itu dana yang dikelola itu mencapai 2,7 triliun gitu. Itu per bulan loh. 2,7 triliun per bulan gitu. Dan itu jumlah yang sangat besar sekali gitu. Jadi itu setahun bisa berapa puluh triliun gitu kan. Nah, kita lihat sebenarnya ini juga ada sangkut pautnya dengan ya likuiditas di pasar SBN kita yang memang kalah saing dengan beberapa instrumen investasi lainnya, Mas. Jadi kalau kita lihat dari sisi pengelolaan, BP Tapera ini mengelola dana dari masyarakat itu 45% untuk SBN ternyata. Hanya 8% untuk deposito. Nah, kita lihat di tengah kenaikan suku bunga Bank Indonesia, ini ternyata membuat harusnya bunga deposito itu meningkat gitu. Nah, investor yang rasional itu seharusnya dia berinvestasi di deposito, bukan berinvestasi di SBN. Karena SBN ketika mau menaikkan yieldnya, itu dia pasti akan lebih tinggi beban ke depannya gitu kan, beban pemerintah ke depannya. Nah, makanya pemerintah ingin mencari cara cepat gitu untuk bisa
memperdagangkan SPN-nya supaya cepat laku gitu. Nah ini yang akhirnya dimintalah BP Tapera salah satunya yaitu untuk membeli SPN pemerintah kita. Nah Baik. bagaimana pengolahannya? Kita dengan dana yang sangat besar itu Mas, kita pasti trust issue terhadap pengelolaan di BP Tapera gitu kan. Kita Baik. tahulah kita masih juga bergulir untuk di Taspen juga ada investasi fiktif ya, dugaan investasi fiktif itu sebesar 1 triliun gitu. Jadi trust issue-nya sangat-sangat kencang sekali. Makanya saya sempat sampaikan itu pemerintah juga harus bisa menghandle trust issue masyarakat ini sebelum nantinya ini diterapkan secara 100%. Baik. Oke. Oke, jadi Mas Huda, ini kan masih ada waktu ya sampai 2027 juga ya Iqbal ya untuk bagaimana nanti bisa dievaluasi dan digodok lagi oleh pemerintah. Terima kasih Mas Nailul Huda sudah bergabung bersama Terima kami kasih, pagi Mas hari Huda. ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.